Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di Langlang Channel Konsapa Konten Serba Ada. Silahkan subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Presiden marah, kok malah pada mati rasa. Komunikasi politik Presiden Jokowi sedang menghadapi persoalan serius. Publik distrust yang meluas membuat apapun yang dilakukan Presiden salah. Orang pemasaran menyebutnya Jokowi memasuki tahapan dan situasi brand damage. Marah-marah salah, tidak marah juga salah. Lebih salah lagi ketika marah-marahnya diunggah ke channel YouTube. Apalagi kemudian ketahuan marahnya kapan, diunggahnya kapan. Cobalah tengok ke media sosial yang kemudian juga diamplifikasi oleh media-media arus utama mainstream. Tagar marahnya menjadi trending topik, bikin heboh. Publik untuk sementara fokusnya teralihkan dari ribut-ribut RUU HIP dan bangkitnya kembali Partai Komunis Indonesia (PKI). Tagar ini muncul sebagai reaksi atas pengarahan Presiden Jokowi pada rapat paripurna Kabinet Rabu 18 Juni. Video pengarahan itu baru diunggah pada Ahad 28 Juni. Ada jeda 10 hari dari peristiwa. Dalam video berdurasi 10 menit 20 detik itu, Presiden Jokowi marah-marah kepada para menterinya. Jokowi bahkan mengancam bakal membubarkan lembaga dan mereshuffle kabinet. Jokowi menilai 3 lembaga kementerian yang disebutnya sangat lelet, bekerja biasa-biasa saja, tidak punya sense of crisis, dan menganggap semuanya berjalan normal. Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Perekonomian. Kementerian Kesehatan yang dipimpin oleh Terawan disebut pada urutan pertama dan sangat spesifik. Disediakan dana sebesar 75 triliun rupiah untuk penanggulangan bencana COVID-19. Yang digunakan baru sebesar 1,5%. Dari jeda waktu pengunggahan konten marah-marah dan jeda lama dari peristiwa inilah yang menjadi celah dan pintu masuk kecurigaan. Banyak yang curiga itu merupakan bagian dari strategi kampanye garis miring marketing politik ala Jokowi. Bahkan banyak yang menyebutnya hanya semacam gimmick yang menjadi ciri khasnya. Ada pula yang menyamakan dengan drama Korea. Seru, asyik, tapi itu bukan dunia nyata. Hanya jadi hiburan semata. Untuk lucu-lucuan saja, bolehlah. Parahnya, sikap sinis itu bukan hanya datang dari kalangan oposisi,
para pendukung termasuk diehard Jokowi sikapnya juga sama. Kalau oposisi wajar, toh apapun yang dilakukan Jokowi bakal tetap disalahkan. Tapi kalau munculnya dari kalangan pendukung Jokowi, pasti ada yang cukup serius. Meminjam kalimat marahnya Jokowi, ada yang kondisinya extraordinary. Jokowi sekelas komedian dan sutradara Ernest Prakasa malah mengaku sudah mati rasa. Jujur, gua udah mati rasa lihat presiden marah-marahin menteri. Lebih terkesan kayak publicity stunt, tweet Ernest di Twitternya. Marahnya Jokowi bikin pendukungnya mati rasa. Karena itu hanya publicity stunt, aksi demi publisitas. Ini mah sudah super gawat. Krisis kepercayaan tingkat dewa. Wajar curiga. Jarak antara peristiwa dan unggahan di medsos memang pantas dicurigai. Wajar kalau semuanya diduga sudah direncanakan sebagai bagian dari strategi kampanye pemasaran politik, termasuk marah-marahnya. Kemungkinan besar video tersebut telah mengalami editing, dipilih secara cermat poin-poin yang harus sampai pesannya kepada publik, termasuk target pesan yang harus sampai. Video itu sengaja disimpan dan menunggu waktu yang tepat. Dalam bahasa media, beritanya diembargo. Waktu publikasinya juga dipilih cermat, yakni pada hari libur, sepi berita, sehingga bisa langsung meledak di publik. Tim komunikasi Presiden pasti sangat menyadari bahwa penanganan pandemi yang amburadul, bantuan sosial yang acak-adut, dan perekonomian yang ambyar menjadi keresahan dan memunculkan kemarahan publik. Jadi harus placement, jadi kambing hitam. Yang paling empuk menjadi sasaran adalah Menkes Terawan. Sejak awal pandemi, Terawan yang harusnya paling bertanggung jawab terkesan tidak mengetahui tugas dan tanggung jawabnya. Dia terkesan menganggap enteng, meremehkan, bekerja biasa-biasa saja dan menganggap situasinya normal. Tidak ada sense of crisis. Baru berhasil menyembuhkan pasien suspek 1, langsung merayakan, bikin selebrasi seolah sudah menang perang. Coba perhatikan kalimat yang digunakan Jokowi ketika dia marah dalam tanda kutip. Semuanya pas menggambarkan posisi dan kondisi Terawan. Presiden berkali-kali menggunakan kalimat-kalimat sense of crisis, bekerja biasa-biasa saja, menganggap situasinya normal dan bertanggung jawab kepada 260 juta rakyat Indonesia. Kalimat terakhir diulangnya sebanyak 3 kali. Sejauh target meledakkan kemarahan ke publik, tim komunikasi Presiden sangat berhasil. Mereka cukup cermat memilih topik, waktu peluncurannya, dan siapa yang harus menjadi kambing hitam. Mereka juga cukup sukses dalam menyiapkan dan mengerahkan buzzer. Hampir semua unggahan video marahnya Jokowi di berbagai kanal media mendapat komentar positif. Komentarnya hampir seragam, baik dari tone bahkan sampai detil per kalimatnya.
Sayangnya mereka tidak menyadari dan tidak tepat membaca psikologi publik. Sejak bencana corona, publik sangat kecewa dengan cara pemerintahan Jokowi menanganinya. Tidak bisa Jokowi menyalahkan para menteri anak buahnya. Ketika pandemi merebak, Jokowi dengan gagah menyatakan akan memimpin perang melawan corona. Publik juga mencatat penegasan Jokowi tidak ada visi misi menteri, yang ada visi misi presiden, wakil presiden. Tolong itu dicatat. Tegasnya ketika memimpin sidang kabinet pertama 24 November 2019. Jadi para menteri hanya melaksanakan tugas mengimplementasikan visi misi presiden. Kalau para menteri tidak bekerja sesuai visi misi, tidak sesuai harapan presiden, tinggal pecat. Cukup segera copot, ganti, cari yang lebih tepat. Cari menteri yang bisa menjalankan tugas dan visi misi presiden. Tidak perlu mengumbar kesalahan, memarahi, dan mengancam reshuffle di depan publik. Jangan salahkan publik kalau skeptis, mati rasa, menilai presiden lebay. Mereka sudah terbiasa dan mahfum dengan gaya Jokowi. Dari sisi komunikasi, tim komunikasi politik Jokowi gagal total. Mereka tidak menyadari adanya brand damage, merek dagang yang rusak. Alih-alih mencoba melakukan mitigasi dan memperbaiki kerusakan, mereka mencoba mengalihkan kesalahan ke pihak lain, para menteri. Dalam teori pemasaran, brand damage terjadi karena sebuah brand secara konsisten tidak memenuhi janjinya kepada konsumen. Antara produk dan promosinya tidak nyambung, terlalu dilebih-lebihkan, overestimated. Brand semacam ini hanya menarik konsumen karena didukung kampanye besar-besaran di media. Namun lama-kelamaan akan kehilangan kepercayaan dari konsumen dan kemudian ditinggalkan. Bahaya itulah yang kini tengah mengancam Jokowi. Apapun yang dilakukannya salah. Jokowi lagi mati gaya. Oleh R. Subeno Arif dari eramuslim.com.